Dengan adanya siang dan malam, penciptaan malam dan siang, itu bukti keberadaan Tuhan. Jadi pencipta alam semesta ketika dikatakan laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7 nomor 22, tidak sama seperti apapun. Yesus mengatakan kamu tidak pernah melihatnya. Paulus mengatakan tak ada seorang pun yang pernah melihatnya. Maka bagaimana kemudian Tuhan itu bisa menyatakan dirinya? Kalau di Al-Quran jelas Allah menyatakan diri pada diri manusia, pada alam semesta ini. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan aku, kata Allah, lebih dekat kepada manusia dari urat leher mereka sendiri. Jadi ketika kita berbicara mengenai keberadaan Tuhan, Tuhan kita ini menciptakan 2 alam. Alam semesta dan alam diri kita ini, alam kecil. Itulah cara Allah memberikan bukti kehadiran dirinya. Allah menciptakan alam semesta, alam jagat raya ini sebagai tempat tergantungnya gugusan bintang-bintang. Sedangkan alam kedua adalah ya tubuh kita ini, alam kecil. Jadi Tuhan menyatakan eksistensi keberadaannya, kehadirannya kepada kita manusia dengan cara Tuhan menciptakan alam semesta. Bukti Tuhan itu hadir adanya alam semesta. Siang dan malam, hujan, terik, tumbuhan, binatang, manusia, malaikat, daratan, lautan, awan. Itu bukti bahwa Tuhan itu hadir. Tuhan itu ada menyertai kita. Kita bisa berbicara, kita bisa mendengarkan, kita bisa tidur, kita bisa makan, kita bisa merasakan apapun. Bukti kehadiran Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, kita juga tak ada. Bukti adanya Tuhan, ya kita ini ada. Kita ini siapa? Tangan ini bukan punya kita. Mulut bukan punya kita. Mata bukan punya kita. Kuping bukan punya kita. Tubuh seluruhnya bukan punya kita. Ini cuma pinjaman dari Tuhan. Apa yang kita punya? Tak ada. Bahkan isi kepala yang kita katakan, kita klaim ini punya kita, kita nggak tahu apa yang ada di dalam. Apa yang ada dalam rongga perut, rongga dada kita, kita tidak tahu. Tapi kita mengklaim ini adalah punya kita. Padahal kita pun tidak tahu. Menjadi laki-laki, menjadi perempuan pada saat dilahirkan, kita tidak pernah kemudian mengatakan, Tuhan ciptakan aku dalam bentuk laki-laki, perempuan. Tak pernah. Seketika kita ada, kun fayakun. Artinya kita ini milik Sang Pencipta. Dengan demikian membuktikan kehadiran Tuhan, ya adanya kita. Inilah yang dikatakan bahwasanya Tuhan ciptakan 2 alam sebagai pertanda kehadiran dirinya. Alam jagat raya dan alam kecil yang adalah tubuh manusia. Jadi tidak perlu Tuhan itu datang bagi orang yang berakal. Tuhan datang jadi bayi. Oh, Tuhan itu ada. Tidak kayak begitu, Bung. Ketika Tuhan menjadi manusia, berarti Tuhan menjadi ciptaan. Apakah itu tidak masuk? Apakah itu masuk akal? Tidak masuk akal. Maka alasan Kristen, memang kami punya Tuhan tidak bisa dilogikakan. Berarti Tuhanmu tidak maha mengetahui. Tuhan itu harus dilogikakan, harus masuk logika kita. Nah, logikanya di mana? Allah mengatakan walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Itu kata Allah. Bahwa aku menciptakan manusia dan sungguh kami menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati mereka. Berarti Tuhan tahu apa yang ada dalam benak kita. Berarti Tuhan itu dekat. Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir. Tuhan ada di antara kita. Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang mengatur semua alam semesta ini? Ya Tuhan. Sama seperti ketika kita naik pesawat, kita duduk di belakang, kita nggak tahu pilot siapa yang mengarahkan pesawat ke kiri, siapa yang mengarahkan ke kanan, siapa yang mengarahkan naik, mendarat dan seterusnya. Pilot, meskipun kita tidak lihat pilotnya, tapi ada yang mengatur pesawat. Begitulah Allah, meskipun kita tidak lihat Allah, tapi Dia yang mengatur alam semesta ini. Itu. Jadi Allah itu masuk logika. Di luar logika, ya, itu agama Anda. Saya kira begitu. Iya. Jadi
dalam hal yang tadi Bang Zuma bilang kalau Tuhan itu ada dengan bukti bahwa Dia menciptakan alam semesta, alam kita, dunia dan alam jagat raya. Saya setuju dalam hal itu, saya setuju. Yang Bang Zuma bilang saya setuju. Cuman saya juga dulu mempelajari gini Bang, hampir semua agama saya pelajari memang walaupun nggak full 100% ya, tapi karena dulu saya sempat mencari memang dia di dunia ini kan ada banyak agama ya kan, pasti kan nggak mungkin semuanya benar, pasti ada salah satu yang benar gitu ya kan, gitu. Nah berarti agama yang mana? Nah kalau boleh nih saya ingin bertanya apa tentang Islam Bang, kalau boleh Bang. Silakan. Boleh, Ya, silakan Bang. iya, dulu kan saya pernah belajar bahwa Islam itu ada sebelum lahir itu ada 4 alam ya, alam kandung dan alam apalagi itu saya lupa lupa ingat lah, kurang lebih seperti itu. Nah, saya sempat belajar juga sejarahnya apa namanya Nabi Muhammad yang diimani oleh umat Muslim ya kan. Nah, cuman masalah gini kan dikatakan kan bahwa Islam itu kan agama penyempurna ya kan, yang datang terakhir. Kenapa Allah itu tidak menciptakan atau menurunkan agama Islam itu dari awal supaya manusia tidak tersesat, yang pertama ya kan, yang kedua itu Bang, adalah boleh satu-satu nggak oh pertanyaannya, iya biar biar boleh boleh biar boleh apa namanya, biar siap kena siap ke poinnya. siap boleh. Oke, berarti pertanyaannya kenapa Allah tidak menurunkan Islam ini dari pertama itu ya Iya Bang? iya Oke, betul. silakan Gerunda, pertanyaannya keren, bagus. Iya, jadi gini Bung. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan. Nikmat. Di antara nikmat yang disempurnakan oleh Allah itu adalah nikmatnya, sempurnanya kaidah aturan-aturan main yang dibutuhkan oleh umat manusia. Itu dulu poinnya. Itu harus diimani dulu. Nah, kenapa Islam itu tidak disempurnakan pada zaman Adam? Bahaya itu Bang. Kok bisa kayak gitu? Yes. Karena Islam itu mencakup banyak hal. Islam itu tidak hanya mencakup satu hal saja, tapi mencakup segala hal yang dibutuhkan oleh umat manusia. Kesempurnaan Islam itu bertolak tumpu kepada semua aspek yang dibutuhkan demi kemaslahatan umat manusia. Contoh, ibadah haji misalnya. Bagaimana seandainya pada masa Adam alaihissalam sudah ada perintah haji? Apakah relevan? Enggak relevan. Maka ketika kemudian Islam itu dikatakan disempurnakan, berarti item-item pengajaran tentang dinul Islam, ajaran Islam, itu sudah Allah tanamkan sejak Nabi Adam alaihissalam. Apa itu? Ketaatan. Perintah untuk taat kepada Tuhan. Maka ketika kemudian satu pelanggaran yang dilakukan oleh Adam alaihissalam, maka dia dihukum oleh Tuhan karena melanggar perintah. Nah, Islam itu datang damai sejahtera. Shalom, salam. Islam adalah damai sejahtera. Ketika Adam alaihissalam kemudian mentaati perintah-perintah Tuhan, hidupnya akan damai, hidupnya akan sejahtera. Adam bertuhankan satu Tuhan. Itu kaidah, itu aturan. Nah, ketika melanggar satu perintah, maka Adam kemudian kena pelanggaran. Tapi di Islam kemudian diajarkan fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Adam kemudian bersalah, Allah kemudian memberikan kalimat untuk bertaubat. Lalu Adam alaihissalam bertaubat, taubatnya diterima. Tidak ada dosa waris. Keturunannya tak ada yang mewarisi dosanya, tak ada. Karena kenapa? Adam bertaubat, tobatnya diterima, selesai perkara. Nah, kenapa tidak dia sampaikan Islam pada masa itu? Sudah disampaikan. Yang sampai pada Adam masa itu adalah Islam dalam skala kecil, belum disempurnakan. Islam kemudian beranjak kepada masa Abraham alaihissalam. Islam sudah ada. Abraham diajarkan kemudian ajaran Islam, namun belum sempurna. Setelah itu kepada Nabi Musa, Islam sudah ada, belum sempurna. Nabi Isa, Yesus, Islam sudah ada, belum sempurna.
Belum, tapi sempurna pada zamannya. Karena ajaran-ajaran kepada Abraham, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, itu sifatnya hanya bersifat sementara. Karena kenapa? Itu hanya berlaku pada zamannya. Karena ajaran itu tidak relevan dengan semua zaman. Ketika Islam datang, maka seluruh aturan Islam, seluruh hukum Islam itu relevan dengan secanggih apapun, semodern apapun zaman itu. Sampai kiamat, ajaran Islam tetap relevan untuk dilakukan. Contoh. Contoh, ketika ada perintah kemudian di dalam ajaran Yahudi, seperti Sabat misalnya, hari Sabtu, gak boleh melakukan apapun, tak boleh menyalakan lampu, gak boleh melakukan apapun. Ingat bang, hari ini perbankan 1 jam aja listrik padam, apa yang terjadi di negara kita ini dulu? Di negara kita ini dulu, 1 jam listrik padam, perbankan tanpa genset, tanpa cadangan kemudian aliran listrik, maka perekonomian akan beku. Dan itu akan mendatangkan kerugian yang sangat luar biasa. Sabat, kalau sungguh-sungguh sabat, listrik tak boleh dinyalakan. Satu hari 24 jam listrik tidak dipadam, tidak dinyalakan sama sekali. Ekonomi dunia buntu, dan itu terjadi 4 kali dalam sebulan. Kacau negara bumi ini, kacau bumi ini. Itu baru satu aspek kehidupan, baru perbankan, belum kesehatan rumah sakit dan seterusnya. Bagaimana orang yang mau operasi jantung, bagaimana orang yang kemudian diopnam, masuk UGD dan seterusnya, mati lampu selama 24 jam karena sabat. Apakah itu masih bisa dilakukan? Tidak bisa. Maka Allah menggantikan hukum itu. Apa hukum yang digunakan oleh Allah kemudian? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Maka hukum yang setelah sabat berganti untuk seluruh manusia sampai hari kiamat adalah salat Jumat. Maka Allah mendatangkan hukum yang selaras kemudian dengan kehidupan kemaslahatan hidup manusia. Apa itu? Kesempurnaan ajaran Allah yang datang kepada Nabi Adam alaihissalam berujung pada datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Bang. Itu jawaban sederhana saya. Silakan. Ya, baik. Bisa dimengerti Bang John pertanyaannya. Bang Pri, sebentar kita sama Bang John dulu, nanti ke Bang Pri dan Bang Victor. Silakan Bang John. Iya, jawabannya sih masuk akal sih yang mengenai yang hari Sabat itu. Memang itu juga sama seperti umat Hindu di Bali kan, sama lah kurang lebih, jadi hari Nyepi. Ya itu masuk akal sih. Tapi nah terus begini, ada yang saya mau tanyakan lagi. Jadi kan begini ya. Tapi kan kalau dikatakan Islam diturunkannya di terakhir, baru kan dari awal kejadian kan, dari awal kisah permulaan dunia itu dari keturunan Adam terus. Nah, itu kan banyak orang tidak mengenal, katakanlah tidak mengenal Allah atau Allah yang tauhid itu ya kan, sehingga banyak orang yang menjadi kafir ya kan, boleh dikatakan seperti itu. Lalu mereka kalau dikatakan di ajaran agama Islam kan masuk neraka. Berarti apakah itu tidak seperti pembiaran gitu? Jadi pembiaran, jadi banyak orang nanti jadi masuk neraka atau jadi tersesat atau bagaimana? Kira-kira gimana Bang? Ya. Coba Anda bayangkan, Bu. Adam, segala kenikmatan diberikan oleh Allah. Bahkan menurut konsep Al-Quran dan Bible, Adam itu dicipta di sebuah taman, di Gan di Eden, taman di dalam Eden. Eden itu jannah atau salah satu dari surga. Dicipta. Cuman satu larangan tok. Jangan kau makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat. Satu aja. Dilanggar nggak sama Nabi Adam? Dilanggar ya. Dilanggar.
Kalau 2 perintah larangan, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Kira-kira berapa perintah yang dilanggar oleh Adam alaihissalam? Bisa dihitung kalau ajaran Al-Quran dibawa pada masa Adam alaihissalam, maka Adam tak layak masuk surga. Karena akan penuh dengan pelanggaran-pelanggaran. Sama seperti ketika Nabi Musa diajarkan perjanjian baru. Allah mengatakan memberikan ketetapan kepada Nabi Musa dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 145. Perintahkan kepada kaummu untuk berpegang teguh kepada hukum Tauratku. Apa yang terjadi, Bung? Dilanggar, dilanggar, dilanggar. Ini baru hukum-hukum yang datang skala kecil kepada umat Bani Israel. Sedangkan mereka, kalau Anda melihat Bible, mereka minta makanan dari langit, turun dari langit. Mereka minta kemudian diselamatkan, turun dari langit. Mereka kemudian ingin melihat kuasa Tuhan, turun dari langit. Apa yang mereka minta? Tuhan seketika beri secara spontan kepada mereka. Apakah mereka taat? Tidak. Sedikit aturan dikasih, dilanggar. Coba Anda baca Matius 23. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Anda baca itu. Diberikan aturan, dilanggar. Anda baca Ulangan 1. Bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang diciptakan kemudian, yang dilakukan kemudian oleh orang Yahudi. Padahal aturan mainnya sedikit. Ulangan 11 nomor 30. Perintah yang kuberikan kepadamu itu ringan, mudah, dekat untuk kau jalankan. Tapi dilanggar. Bagaimana kalau ajaran Al-Quran yang dikasih kepada mereka? Semuanya akan dilanggar. Itu satu. Yang kedua, Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, Bung. Taurat datang, ada jaminan Allah, ada jaminan Elohim. Aku wahyukan Taurat, aku juga yang akan menjaganya. Ada? Nggak ada. Zabur ada? Ada. Injil ada perintah? Ada. Kenapa? Allah Maha tahu. Umat di mana kitabku, aturanku aku wahyukan adalah umat yang tegar tengkuk. Dia tidak bisa memegang amanah. Sehingga hukum yang datang kepada mereka, ketika hukum ini diberlakukan untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat nanti, maka semua manusia akan tersesat. Dikenakan apa? Karena kitabku, firmanku sudah dirubah-rubah oleh mereka. Maka aturan mainku yang berguna untuk manusia seluruhnya sampai hari kiamat harus kuamanahkan kepada bangsa yang bisa memegang amanah, yaitu Bani Yishmael. Kalau Al-Quran datang ke bangsa Yahudi, Bung, coba lihat Taurat, coba lihat Zabur, coba lihat Injil. Ada Injil asli tiba di tangan Anda? Tak ada. Yang ada hanya terjemahan, revisi, 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 revisi. Dari mana asalnya? Mengakunya dari orang Farisi. Bagaimana sekiranya Al-Quran yang diberlakukan seperti itu? Maka tak ada keselamatan sampai akhir zaman oleh manusia yang belum lahir. Mereka yang oleh karena kita menerima sebuah kitab yang hanya editan akan mendapatkan neraka sepenuhnya sampai hari kiamat. Orang yang lahir setelah kita semuanya kiamat ke neraka. Kenapa? Karena tak ada lagi kitab suci yang kita berikan kepada mereka. Kita hanya mewariskan kitab terjemahan revisian barat. Revisian lembaga yang tidak kita ketahui orang benar atau tidak mereka ini. Merevisi kitab-kitab kita kemudian. Tapi dengan Allah mewahyukan Al-Quran kepada bangsa yang sudah ditunjuk sebagai pembawa hukum-hukum yang menaklukkan seluruh hukum jahiliyah di atas muka bumi. Amanah. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Aku mewahyukan Al-Quran kepada orang yang amanah, Siddiq, Al-Amin, yang terpercaya. Maka Al-Quran itu sampai pada hari akhir zaman. Maka ketetapan-ketetapan itu sampai kepada seluruh umat manusia. Maka tak ada lagi nanti di hari kiamat memprotes, ya Rabb, aku tidak masuk pada kelompok orang selamat karena kepada aku tidak ada kitab suci yang murni darimu. Tak ada lagi ucapan itu. Kenapa? Karena Al-Quran terjaga oleh umatnya Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Siapapun Anda, apapun titel Anda, apapun agama Anda, Al-Quran membuka diri untuk Anda pelajari. Sekarang kalau saya mau belajar Bible, contoh, saya baca Lukas. Apa yang saya temukan?
penulis Lukas tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus. Kecewalah saya. Bagaimana mungkin saya ingin beriman kepada sebuah buku di mana buku ini tidak memiliki legitimasi daripada orang yang saya jadikan sebagai acuan. Lukas ditulis tahun 60-an. Yesus sudah tak ada di muka bumi. Yang menuliskan hanya hasil dari penyelidikan. Tidak ada kemudian rekomendasi dari Yesus terhadap kitab ini. Tidak ada legitimasi dari Yesus. Tidak ada pengesahan dari Yesus. Tidak ada ucapan sedikit pun dari Yesus tentang buku ini. Buku ini yang ingin saya bawa mati. Itu. Buku ini yang ingin saya bawa ke alam kubur. Tidak mau saya. Karena saya orang berakal. Maka harus ada sebuah buku dalam pegangan iman saya, di mana buku itu murni dari yang diberi. Dari Nabi Muhammad diberikan murni sampai hari ini. Dan buku itu berfungsi disebabkan karena akal, dan buku ini satu panduan. Jadi Al-Quran harus datang kepada orang amanah. Siapa yang amanah di antara orang-orang Yahudi? Sedangkan Yesus yang datang membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, anggur dibuatnya air menjadi anggur, badai dibuatnya kemudian menjadi tenang, bahkan orang mati pun dihidupkan. Tapi apakah mereka sadar untuk menerima kenabian Nabi Yesus, Nabi Isa? Tidak. Mereka hanya menganggapnya lelucon. Jadi kalau Al-Quran datang kepada mereka pada zaman mereka, Al-Quran hanya dijadikan sebagai permainan saja. Jangankan Al-Quran, Tuhan datang melalui Nabi Musa, laut dibelah. Mereka beriman? Tidak. Tidak beriman. Coba Anda bayangkan, Bung, ya. Kekuasaan yang menduduki kemudian Yerusalem. Di masa pembuangan. Kemudian mereka masuk ke tanah Kanaan. Kemudian sampai kepada Palestina, Yerusalem. Mereka dijajah oleh Romawi. Ada di antara mereka yang berjuang untuk membebaskan Palestina, Yerusalem, Israel? Tidak ada. Mereka masa bodoh. Mereka mencari kambing hitam. Sampai Yesus juga menjadi korban sebagai kambing hitam. Lebih baik Yesus mati daripada bangsa kita dirampas oleh orang Roma. Kenapa tidak berjuang? Kenapa enggak berjuang untuk membebaskan Palestina, Israel dari kungkungan penjajahan Romawi? Kenapa? Mereka masa bodoh. Nabi Musa aja disuruh berperang. Weh Musa, kau ajaklah Tuhanmu untuk berperang. Kami tunggu aja di sini. Setelah kamu menang, barulah kami masuk ke dalam tanah Kanaan. Itu tabiat mereka. Yesus datang, dijadikan kambing hitam. Untuk mengusir Romawi? Tidak. Siapa yang datang mengusir Romawi? Membersihkan ajaran pagan dari Palestina. Kaumnya, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Bu. Ingat. Menurut tradisi orang-orang Katolik, sebelum kemudian Indonesia merdeka, misionaris dari Jerman sudah menapaki kakinya di tanah pertiwi ini. Belanda datang menjajah. Jerman sudah membawa agama Kristen masuk ke pertiwi. Ada mereka berjuang untuk melawan Belanda? Mereka justru datang melalui kaki tangan Belanda masuk ke Nusantara ini. Jerman yang membawa agama Katolik di tanah Medan, tanah orang Batak, tidak ada perlawanan terhadap Belanda. Tapi umatnya lah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian berjuang mengusir penjajah. Jadi Palestina, Yerusalem, Israel bersih dari penjajah berkat umatnya Nabi Muhammad. Nusantara bersih dari penjajah berkat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa demikian? Karena Al-Quran itu harus murni disampaikan sampai hari kiamat. Bagaimana dengan Taurat? Ada aslinya? Tunjukkan kepada saya. Bagaimana dengan Zabur? Ada aslinya? Tunjukkan kepada saya. Bagaimana dengan Injil? Ada aslinya? Tunjukkan kepada saya. Bagaimana dengan Al-Quran? Aslinya mana? Nih. Di dalam pikiran dan akal umat Islam seluruhnya. Itulah Al-Quran. Saya kira begitu, Bung. Kenapa Al-Quran itu datang bukan pada zaman dahulu? Kenapa Islam datang bukan pada zaman dahulu disempurnakan? Datang pada masa Nabi Muhammad SAW. Karena disitulah kemudian lahir manusia suci di atas muka bumi yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibuatkan oleh Yesus dan juga Nabi Musa di dalam Ulangan 18 nomor 18 sampai nomor 19, dan juga di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Demikian. Masya Allah, jawaban dari Gerunda sangat berkelas dan berilmu. Allahu Akbar. Mungkin Bang Victor mau menambahkan?
Bang Victor. Baik, baik, saya mau ini Silakan. sedikit. Tadi saya dengar tentang pengetahuan cara beriman dari Islam ya, pengetahuan. Nah, saya tadi kan dengar tentang kabar baik ya, yang ada di menurut Bang Juma itu kabar baik ternyata itu suatu hukuman atau apalah istilahnya itu, kabar baik Iya. itu. Nah, itu dari secara logika pengetahuan kita itu juga nggak masuk akal ya. Kok kabar baik, kok bisa dia dapat hukum? Di mana ada kabar baik yang ternyata kita dapat hukuman kan gitu? Ya, jadi menurut saya logikanya nggak masuk. Nah, yang kita percaya kabar baik itu justru yang datang dari Injil, bahwa dosaku sudah diampuni. Itu berita baik yang kita terima, yang itu yang jelas-jelas baik gitu. Secara logika masuk, ya kan, dosa kita diampuni, yang ditebus oleh Yesus. Itu benar-benar kabar baik yang masuk akal gitu. Justru yang tadi Bang Juma jelaskan itu justru nggak masuk akal ya. Baik, Gitu. boleh dibantah sama Gurunda ya, Pak Victor? Boleh dijawab ya? Ya. Baik, silakan Oke. Gurunda. Mau dilanjut atau itu dulu ya? Oke. Ya, saya pun tidak panjang, Bang. Jadi gini, saya kasih analogi. Ketika ada orang kemudian berdiri di atas atau di tengah jalan, datanglah kemudian juru selamat menyampaikan kepada orang yang tadi, kamu berdiri di sini, kamu akan digilas kereta. Itu kabar gembira bagi orang yang berakal. Kabar gembiranya di mana? Dengan dia menggunakan akal, kalau saya tetap berdiri di sini, saya akan digilas motor. Saya digilas oleh kereta. Tapi kalau dia tidak mengindahkan kemudian berita itu, kata Al-Quran, "Fabasyirhum bi'azabin alim." Maka kabar gembiranya adalah asap yang pedih. Karena dia tidak mengindahkan kabar gembira tadi, maka asap yang pedih. Mati dia, digilas oleh kereta. Dengan adanya pemberitahuan kepada mereka bahwa ketika Anda mengindahkan perintah pernyataan tersebut, maka Anda akan meninggalkan tempat itu dan akan Anda mendapatkan keselamatan. Contoh, Matius 7, nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti, ini kata Yesus, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami Kristen bernubuat pakai namamu Yesus, mengusir setan pakai namamu Yesus, bermujizat pakai namamu Yesus. Nomor 23. Pada hari itulah, pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalau saudara menggunakan akal, maka saudara tidak akan memanggil Yesus Tuhan, tidak akan bermujizat, tidak akan mengusir setan, tidak akan bernubuat dengan menggunakan nama Yesus. Dengan kata lain, Anda meninggalkan agama Kristen. Itu kabar gembira. Tapi ketika Anda tetap mati dalam keadaan Kristen, bermujizat, bernubuat, memanggil nama Yesus, maka Anda akan mendapatkan azab yang pedih. Paham sampai di sana? Itulah Al-Quran menerangkan itu. Innalladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna nabi, dan seterusnya. Al-Quran menerangkan seperti itu. Fabasyirhum bi'azabin alim. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu tentang azab yang pedih. Kalau Anda mengindahkan azab pedih ini, Anda pergi, tinggalkan itu. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang kafir, kesimpulannya dikatakan, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Itu kabar gembira. Karena Anda dalam keadaan kafir, diberitakan kepada Anda, wahai kafir, ya,
Kalau Anda mati dalam kekafiran, Anda akan masuk ke dalam neraka, kekal di dalam neraka. Maka Anda meninggalkan kemudian kekafiran, berarti itu kabar gembira untuk Anda. Alhamdulillah, Bang Suma datang kepadaku sebagai juru selamatku, mengingatkan aku agar aku tidak mati dalam keadaan kafir. Kabar gembira. Tapi kalau Anda tidak mengindahkan, akal Anda matikan, Anda tetap aja di situ, bahkan menganggap Bang Suma sebagai penghujat, maka Anda akan mendapatkan asap yang pedih. Kabar gembiranya berubah menjadi asap pedih karena tidak mengindahkan kabar gembira yang datang kepada umat Islam itu Anda. Al-Quran menerangkan orang kafir masuk ke neraka. Yesus menerangkan orang yang memanggilnya pun masuk ke neraka. Matius 13 nomor 50, semua pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Sedangkan orang yang memanggil Yesus Tuhan, engkau semua adalah pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Pembuat kejahatan dilempar ke api neraka. Kurang apa lagi? Sekarang Anda mau menerima kabar gembiranya ini, Anda jadikan sebagai kabar asap yang pedih, atau Anda ingin menjadikan ini adalah solusi untuk keluar daripada asap yang pedih tersebut? Kembali kepada saudara. Ya, baik. Teman-teman mohon ditetap layar ya, biar komennya kuat, karena akun Gurunda banyak yang kena report. Mudah-mudahan yang ini kuat. Silakan Pak Victor. Ya, baik. Jadi kabar gembira itu mungkin lebih tepatnya suatu nasihat atau peringatan mungkin ya. Lebih tepatnya kalau menurut saya nasihat untuk biar tidak dihukum, kan begitu. Kalau kabar gembira, kalau menurut saya lebih tepatnya kabar gembiranya yaitu kita mendapat sesuatu yang tidak seharusnya kita dapat itu namanya kabar gembira. Kalau yang menurut saya, secara logika saya gitu. Nah, kemudian soal Yesus Tuhan, ya ini kita lanjut lagi aja. Untuk Yesus Tuhan, menurut kita, kenapa kita menuhankan manusia atau apalah istilahnya. Nah, kita tidak pernah merasa menuhankan manusia sebagai orang Kristen, karena sebagai orang Kristen itu kita percaya bahwa Yesuslah memang dari awalnya dia adalah Tuhan, dia menjadi manusia, jadi tetap dia adalah Tuhan, bukan manusia yang dituhankan, begitu. Nah, kenapa dia di dalam Alkitab tidak pernah mau cari dalilnya bahwa Yesus mengaku dia Tuhan atau dialah Tuhan atau apalah istilahnya yang ditanyakan berulang-ulang oleh Bang Juma dan kawan-kawan, itu tidak akan ketemu memang, karena memang Tuhan itu datang ke dunia ini bukan untuk mengaku bahwa dia adalah Tuhan atau percayalah kepada aku, kan gitu. Dia tidak perlu datang untuk kita percaya kepada dia, tidak perlu dia datang sebagai manusia, begitu, sebagai Yesusnya ini, karena dia memang Tuhan. Dia tidak perlu kita sembah, dia Tuhan. Kita tidak perlu kita muliakan, dia tetap mulia, begitu. Itu yang saya pahami gitu. Jadi dalil-dalil apapun yang untuk biar orang Islam percaya bahwa Yesus itu Tuhan memang tidak ada dan tidak diperlukan untuk percaya kepada Yesus, begitu. Kita percaya kepada Yesus karena dia perbuatan dia di kayu salib itu, gitu. Jadi itulah yang saya cuma mau kasih tahu, bahwa nggak perlu ada kata Yesus Tuhan dan sembahlah dia, begitu. Semua orang Kristen pasti seperti itu. Ya, mungkin matinya Yesus di tiang salib itu kabar baik buat Kristen. Silakan Gurunda Juma. Jadi gini, Bung. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kafir membuat tipu daya. Kemudian Allah membalas tipu daya mereka. Dan sungguh Allah itu adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya.
Jadi kalau ada orang menipu, lalu kemudian tipuannya dianggap berhasil, padahal ternyata tipuannya memakan dirinya sendiri, inilah saudara-saudara Kristen. Inilah yang terjadi pada saudara. Anda mencoba mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Dari aspek mana kira-kira? Sementara Yesus membantah dirinya Tuhan. Kenapa Yesus tidak mengajarkan dirinya Tuhan? Karena Yesus sadar, dia bukan orang gila. Dia sadar sesadar-sadarnya kalau dia adalah manusia. Kesaksiannya Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itulah yang bersaksi tentang aku. Bahwa Bapa Tuhan yang telah mengutus aku. Jelas itu, Bang. Itu kesaksian Yesus. Jadi kalau saya malam ini bersaksi di hadapan saudara, Yesus itu bukan Tuhan, apalah Bang Suma ini? Siapalah Bang Suma ini? Hanya manusia biasa, penginjil jalanan biasa. Sedangkan Yesus yang Anda jadikan Tuhan sendiri sudah bersaksi dengan nyata. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan, pekerjaan itulah kemudian yang aku lakukan. Dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku. Bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Engkau mengutus aku. Aku bukan Tuhan, aku utusan. Hidup kekal itu, Yohanes 17 nomor 3, adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Satu-satunya Tuhan yang benar, engkau. Aku bukan Tuhan, aku harus kau kenal sebagai utusan Tuhan. Kalau Yesus pun bersaksi demikian, Anda menolaknya, lalu bagaimana mungkin Anda bisa percaya kepada Bang Suma? Semua kuserahkan kepada Allah. Tapi saya ingin mengatakan begini, Bung. Dalam Yohanes 7 nomor 28-29, Yesus telah menerangkan. Kita baca sama-sama apa yang dikatakan oleh Yesus di sana. Engkau tidak mengenal Allah. Engkau tidak mengenal Bapa. Engkau tidak mengenal Tuhan. Engkau memang mengenal aku. Tapi engkau tidak mengenal Bapakku. Dari pernyataan Yesus itu saja, kita sudah tahu bahwa Yesus ini sedang menyatakan kalau dirinya itu bukan Tuhan. Yohanes 7 nomor 28. Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana aku berasal, kata Yesus. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku datang bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendak Dia yang tidak kamu kenal. Engkau memang mengenal aku, tapi kamu tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Kamu mengenal aku, tapi kamu tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Berarti aku dan Dia yang mengutusku bukan sesuatu yang satu. Aku kenal Dia. Aku kenal Dia. Sebab aku datang dari Dia. Dialah yang mengutus aku. Kamu mengenal aku, tapi kamu tidak mengenal Dia. Kurang apa lagi coba? Iya, silakan. Salam. Apa kabar Bang Suma? Baik. Apa kabar teman semua? Baik kawan. Cuman sering mau bersin ini. Waduh. Semoga cepat sehat ya. Iya, amin, amin. Tadi saya sempat dengar Bang Suma mengatakan di hidup yang kekal itu di berapa? Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 17 ayat 3. Bentar. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, Betul. dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu ya? Yes. Oh, nah di sini saya ingin tahu Bang Suma, apa Bang Suma Allahnya itu Bapa Bang Suma atau Allahnya siapa? Pencipta Rabbus Samawati wal Ardh, pencipta langit dan bumi. Yang maha suci lagi maha tinggi. Ya, siap. Maksud saya di sini kan ini menceritakan tentang Bapa. Yang dimaksud dengan Allah ini adalah Bapa. Iya, yang dimaksud Tuhan di situ Bapa. kenapa Tuhannya Yahudi,
kemudian mereka panggil dengan sebutan Bapak? Karena orang-orang Yahudi itu intim dengan Tuhannya. Tuhan bersama dengan mereka. Inni ma'akum. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Dengarkanlah didikan Tuhan agar engkau memperoleh hidup. Taatilah perintah Tuhan, sebab Tuhan mengasihi engkau selayaknya ayah yang memberikan didikan kepada anaknya. Coba Anda baca situ. Jadi itu selayaknya bapak yang memberikan didikan. Kenapa kemudian disebut bapak? Karena dia layak disebut selayaknya seorang ayah yang memberikan didikan. Orang Yahudi melakukan pembangkangan, Tuhan selalu mendidik. Sampai kemudian pada endingnya Nabi Isa Yesus datang pun Tuhan masih memberikan didikan. Bahkan sampai datangnya Nabi Muhammad, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, telah datang kepadamu wahai orang Yahudi, wahai pembangkang nabi-nabiku, wahai pembunuh para nabiku, telah datang kepadamu rasulku yaitu Nabi Muhammad. Diperintahkan ikutlah kepadanya untuk jalan keselamatan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu kata Allah, wahai ahli kitab, ikutlah kepada nabiku. Barang siapa yang ikut kepada beliau, maka engkau akan kuampuni dosa-dosamu. Aku akan mencintaimu, kata Allah. Saking cintanya Allah kepada mereka. Tapi meskipun demikian, mereka selalu ingkar sehingga mendatangkan kemungkaran Allah. Makanya mereka itu ibarat ayah dan anak. Makanya orang-orang Yahudi ini memanggil Tuhannya dengan sebutan apa? Sebutan Bapak. Menurut tradisi Bible, perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, itu kitab masih pendekatan itu yang kita pakai. Artinya, ketika Yesus memanggil Bapa, dia sedang memanggil Tuhannya. Mana buktinya? Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Coba Anda baca pelan-pelan. Apa yang dikatakan di sana? Yesus disebut sebagai hamba yang suci. Dalam Al-Quran, Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Aku ini adalah hamba Allah. Jelas itu. Al-Quran, pernyataan Yesus dalam Bible saudara pun mengatakan bahwa dirinya adalah hamba. Yohanes 4 nomor 22. Aku Yesus menyembah apa yang aku kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Yesus hamba. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Yesus mengaku itu, Bung. Jadi ketika ada orang bertanya, Anda bertanya, apakah Allah sama dengan Bapa? Ingat, Bapa yang Yahudi maksud adalah Elohim. Yesaya 59 nomor 15. Elohim adalah hakikat yang maha tinggi dan juga maha suci. Dalam Al-Quran disebut Subhanahu wa ta'ala. Jelas itu. Jadi kita tidak bisa kemudian memungkiri bahwa apa yang datang berupa pernyataan-pernyataan Tuhan kepada Bani Israel itu adalah pernyataan yang berasal dari Sang Hakikat Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Oke, terima kasih Bang Suma. Nah, saya hanya bertanya, apakah Tuhannya Bang Suma itu Bapa sama seperti yang dikatakan di tadi Yohanes itu atau tidak? Nah, Bang Suma seharusnya menjelaskan itu. Nah, ya sama, Bung. Tadi Bang Suma, nah masalahnya mungkin coba Bang Suma tunjukkan kepada saya di Al-Quran di mana ada tertulis bahwa disebutkan Allah itu adalah Bapa. Nah, itu nanti tolong nanti tunjukkan kepada saya. Terus nanti Bang Suma juga di sini saya temukan bahwa Tuhan bangsa Israel itu mungkin kita lihat di Kejadian 17 itu ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ya, jadi Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Di Kejadian 18 ayat 1 juga di sana Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Nah, saya ingin tahu dari Bang Suma, apakah Allahnya Bang Suma itu menampakkan diri dan itu kepada siapa? Silakan Bang Suma. Oke. Anda bisa membaca kemudian di dalam Al-Quran surah Al-A'raf. Al-Quran surah Al-A'raf. Ya, sebentar. Al-A'raf itu Al-Quran surah berapa ya? Ya, ketika kemudian
Allah Nabi Musa alaihi salam, atau baca di dalam Al-Quran surat Taha. Yang penampakan Anda baca dalam di mana? yang penampakan di balik pohon tuh ya, suara di balik pohon tuh ya. Iya, betul. Itu kan di Musa kan itu sudah ada tertulis di dalam Kejadian, Bang Suma. Maksudnya? Maksud saya itu sebelum ada, misalnya kan dari Adam sampai sampai Nabi Muhammad, ya kan? Ya. Dari Nabi Muhammad kan yang memperkenalkan Allah kan Nabi Muhammad. Nah itu start dari sana. Itu Allah pernah menampakkan diri start dari sana. Itu kepada siapa? Kepada Nabi Musa kan maksudnya ini ya? Enggak, maksud saya begini Bang Suma. Maksud saya Nabi Adam, mulai dari Adam sampai Yesus atau Isa itu kan itu sebelum Nabi Muhammad datang kan memperkenalkan Allah, ya kan? Nah itu start dari Nabi Muhammad itu sampai sekarang itu Allah pernah menampakkan diri kepada siapa? Loh, tadi bukannya di awal tadi saya sudah membacakan ayat suci Al-Quran ya? Dalam Al-Quran surah Qaf ayat 16 coba Anda baca. Kaf itu Quran surah berapa ya? Ayat surah berapa itu teman-teman? Qaf itu surah berapa ya? Ada yang tahu? Qaf ayat 16. Qaf itu surah berapa? Ada yang tahu? Delapan 18 ya. Oke, saya cari. Alhamdulillah. Netizen di bawah, makasih, syukran. Surah Kaf ayat 16. 16. Dan jika kami hendak membinasakan Walakad khalaqnal insan 18. wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Salah, sorry. Salah. Kelewatan dia. Kaf ayat Surah 50 katanya ya. surah 50 ya. Teman-teman saya di atas ini pada tidur. 50. Alhamdulillah. 50 ya. Ayat 16. Dan dalam kurung ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat. Itulah sujudlah kamu kepada Adam. Kok bisa ya? Itu ya. Kok larinya Benar. ke situ ya? Itu shad. Ini kaf. Yang saya maksud kaf. Al-Kaf ini. Iya, ini Al-Kaf. Bukan ya. al-kaf Surah tapi kaf. Bukan kap ke 50 Bang, kalau kap 50, kalau al-kaf itu ke 18. Yang 50 Bang Pri. Oh, yang surat ke-50 ya. Iya. Ya. Oke. Bentar ya. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Oh, Kaf. Kaf ayat ke berapa Bang Suma? 16. 16. Bentar ya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia itu. Iya, ya benar. Dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Itu ya. Ya. Yes. Ya, maksud saya di mana dia menampakkan dirinya Bang Suma. Oke, baik. Oke. Sekarang begini, Bu. Kalau Anda makan, dalam tubuh Anda itu masuk nutrisi makanan, apakah Anda yang mengatur ini yang ke tangan, ini yang ke kaki, ini yang ke otak, ini yang ke mata? Anda yang mengaturnya.
terima kasih Bang Suma. Saya tahu itu Tuhan yang ngatur. Hanya masalahnya di sini Bagus, kan Masya Allah. ada Tuhan, dari Yahudi kan mengatakan Tuhannya benar, Kristen mengatakan Tuhannya benar, terus saudara juga pas mengatakan Tuhannya benar. Nah, permasalahannya di sini saya temukan bahwa di sini Tuhan di Kejadian ini kitab orang Yahudi mengatakan bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di Kejadian 17 ayat 1, bahkan Kejadian 18 Tuhan menampakkan diri, bahkan di ayat-ayat yang lain, kitab yang lain itu mengatakan Tuhan menampakkan diri, bahkan Musa yang tadi saudara bilang itu Tuhan menampakkan diri. Nah, yang saya tanyakan Bang Suma, itu Tuhan aulanya Bang Suma itu menampakkan diri, yang memperkenalkan kan Rasulullah. Nah, itu Tuhan yang menampakkan diri setelah dia memperkenalkan itu, menampakkan dirinya kepada siapa? Mungkin Rasul atau kepada sahabat-sahabat. Allah menampakkan dirinya, menyatakan kehadiran dirinya dengan menciptakan alam semesta ini. Dengan menciptakan kemudian sejumput alam kecil pada diri manusia. Allah menyatakan diri, Allah menyatakan kehadirannya. Sekarang begini, Bung. Bang Suma bukan menyatakan diri, menampakkan diri Bang Suma. Mungkin Bang Suma baca dulu Kejadian 18-nya atau Kejadian 17-nya biar yang punya kitab itu nggak pernah memahami Tuhan menampakkan diri. Tapi dalam pemahaman mereka adalah malaikat, Bang. Yesus aja yang Anda tanya, adakah Tuhan itu bisa dilihat? Tanya Yesus. Di dalam Yohanes 5 nomor 37, Yesus mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat. Yohanes menerangkan, penulis Yohanes menerangkan Yohanes 1 nomor 18, tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan. Jadi yang dilihat oleh Abraham itu apa? Malak Elohim, malaikat Elohim. Kejadian 33 nomor 11 Anda baca. Jadi tidak ada kemudian ketika Musa menerangkan dalam Keluaran 33 nomor 20, tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan, bisa hidup. Itu bukti bahwa yang datang kepada Abraham itu bukan Tuhan. Andai saja yang datang kepada Abraham itu Tuhan, matilah Abraham. Berdasarkan Keluaran 33 nomor 20. Sebab tidak ada manusia bisa hidup dengan melihat wajahku, tak ada. Mati manusia itu. Jangankan manusia, alam semesta ini akan hancur lebur. Jadi tidak ada. Lalu bagaimana Tuhan itu kemudian menyatakan dirinya kepada manusia? Dengan Tuhan menciptakan alam semesta. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Selamat malam, damai sejahtera. Iya, damai sejahtera. Oleh karena itulah kemudian ketika umat Islam itu ditanyai seperti pertanyaan saudara, bagaimana Allah menampakkan dirinya? Allah menampakkan diri dengan cara memperlihatkan alam semesta ini. Allah menampakkan kehadirannya dengan cara menciptakan manusia ini. Makanya saya katakan tadi, yang mengatur pertumbuhan kuku, yang mengatur pertumbuhan semua tubuh kita ini, itu siapa? Anda? Bukan. Bukan Anda yang mengatur. Yang mengatur itu adalah Allah. Maka Allah menyatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kehadiranku di tengah-tengah manusia, yaitu aku lebih dekat daripada urat leher mereka sendiri. Sebab kenapa? Aku yang mengatur tubuhnya. Coba, kenapa gigi tidak bertumbuh selayaknya kuku? Kuku ini, Bung, kalau usia kita 20 tahun dan Anda tidak pernah mengguntingnya sampai mulai dari sejak Anda lahir, itu sudah sampai apa? Kalau Anda di Jakarta ini mungkin sudah sampai di Kalimantan panjangnya kuku Anda itu. Tapi kenapa gigi tidak memanjang seperti itu? Siapa yang mengatur itu? Allah. Bagi orang yang berpikir, pasti ada yang mengaturnya. Itulah Allah yang kami sembah, yang mengaturnya. Meskipun tak nampak, tapi kami meyakini bahwa Allah itu ada. Oke, Anda coba lihat di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, boleh Anda bacakan ke saya? Boleh dibaca, Bang? 1 Timotius
6 nomor 16. Bentar, 1 Timotius nggak ada pasal 6, Bang Suma. 1 Timotius 6 ayat 6 mungkin. 1 Timotius nggak sampai pasal 6 dia. 1 Timotius ya. Saya salah. 1 Timotius 6 Ayat saya pikir 6 ya. Tesalonika, sorry. Tadi saya buka. Saya kira Tesalonika tadi. 1 Timotius 6 ayat 6. 16. 6. Ayat 16 ya? Iya 16. Ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Dan memang yang itu ya. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ya. Itu siapa, Bang? Iya, itu Yesus atau Tuhannya. Tuhannya Yesus? Tanya dulu, itu Yesus atau Tuhannya Yesus? Ini Bapak Bang Suma. Tuhannya Yesus kan? Ini Bapak. Ya itu letaknya, itu bapaknya Yesus, Tuhannya Yesus kan? Iya, ini Bapak. Jadi, oke Bang Suma, memang Bapak itu tidak, kami umat Kristen tidak pernah mengklaim bahwa Bapak itu dapat dilihat seperti itu, Bang Suma. Tapi Itulah tidak yang kami tertulis sembah. bahwa- Yang maha suci lagi maha tinggi. Nah masalahnya Bang Suma, Tuhannya Bang Suma Allah, sedangkan Tuhannya kami itu Bapak, Bang Suma. Itu letak perbedaannya. Mati bijak. Gitu ya. Jadi Iya. Anda ingin membedakan Tuhan kami yang tidak menjadi Yesus dan Tuhannya Yahudi yang menjadi Yesus. Apa dasarnya Anda membedakan itu? Begini Bang Suma, tadi kita bahas bahwa Tuhan menampakkan diri, mau dia pakai malaikat, mau dia pakai Tadi Anda sudah membaca menampakkan 1 diri. Timotius tadi tuh, itu salah. Iya, itu benar Bang Suma. Tapi Lalu Anda tetap mengatakan dia Tuhan mengambil wujud. menampakkan diri. Iya. Dia memakai wujud malaikat. Karena tidak tertulis bahwa melihat malaikat orang akan mati kan, Bang Suma? Oh, Atau berarti ada tertulis? menurut saudara Tuhan Anda itu berubah wujud menjadi malaikat gitu. Mungkin Bang Suma baca dulu kejadiannya Bang Suma, biar Bang Suma tahu. Kejadian Berapa? Pasal Kejadian 17. Ini bukan Kejadian 17, bukan. Kejadian 17 ayat 1. Coba baca dulu Bang Suma. Coba Anda baca, coba. Oke, saya tampilkan ya. Ya. Tolong dibesarkan host. Bisa tolong dibesarkan? Ini ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, ya, di Kejadian 18-nya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Lagi-lagi dia menampakkan diri ini. Nah, pertanyaan saya kan tadi sudah jelas bahwa saya minta kalau emang Tuhan Bang Suma itu sama seperti kami, karena yang saya dengar dari pernyataan Bang Suma bahwa Tuhan itu tidak pernah menampakkan diri kepada siapapun. Bahkan tadi Bang Suma coba ambil untuk bilang Tuhan menampakkan diri kepada Musa, tapi itu kan di perjanjian lama sudah ada. Nah, saya minta yang memperkenalkan Allah ini kan Rasulullah. Nah, itu kita start dari sana. Seharusnya kita start dari sana, mungkin kepada sahabat atau kepada siapa.
setelah start dari Rasulullah itu yang memperkenalkan Allah kepada seluruh umat gitu loh, Bang Suma. Oke. Jadi Allah atau Tuhan yang datang kemudian kepada Nabi Musa atau kepada Abraham melalui perantaraan malaikat. Anda ingin mempersamakan kedatangan Allah itu sama dalam bentuk wujud. Kata ra'a itu bisa juga diartikan menyadarkan atau menyadarkan Abraham bahwa dia sedang berinteraksi dengan Tuhan. Di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51, tidak patut bagi manusia untuk berjumpa langsung dengan Tuhannya kecuali melalui 3: wahyu, tabir, malaikat. Yang dilakoni oleh Abraham itu malaikat. Coba Anda baca di dalam Kejadian 22 nomor 11. Ya, saya Baca di situ. Yang saya tahu memang itu malaikat. Dia datang berupa malaikat. Hanya kan Yes. masalahnya di sini saya ingin tahu, mungkin Tuhannya Bang Suma mungkin ada menampakkan diri, mau melalui malaikat kayak melalui siapa kayak, tapi Tuhannya itu datang dan menampakkan diri kepada mungkin Rasulullah atau sahabat-sahabatnya, mungkin ada tertulis di dalam kitab saudara atau gimana. Qul nazzalahu ruhul kudus. Roh Kudus datang 22 tahun lebih kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kalau Anda ingin mengatakan bahwa Tuhannya orang Islam harus datang kepada Nabi Muhammad selayaknya Tuhannya datang kepada Abraham, ingat, yang datang kepada Abraham malaikat, yang datang kepada Nabi Muhammad juga adalah seorang malaikat, sosok malaikat maksud saya. Jadi gimana dong? Yang datang kepada Nabi Muhammad itu malaikat itu Tuhan atau bagaimana? Atau utusan? Itu malaikat. Itu malaikat Tuhan. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Dia adalah Roh Kudus. Malaikat Tuhan. Iya, malaikat kan sama dengan utusan kan? Iya. Ya, utusan. Nah, ini masalahnya bukan utusan, Bang Suma. Loh, lalu yang datang kepada Abraham ini siapa? Ini bukan utusan, Bang Suma. Itu apa? Kalau bukan utusan? Tuhan yang mengambil wujud malaikat itu, tapi Tuhan sendiri. Aduh. Tidak ada itu, Bang, enggak ada. Tidak ada Tuhan menjelma menjadi bukan Tuhan. Itu tak ada. Di mana dalilnya Tuhan menjelma jadi bukan Tuhan? Di mana dalilnya Tuhan menjelma menjadi malaikat? Bang Suma, tadi saya tunjukkan ini ya, Bang Suma. Mungkin Bang Suma lihat lagi deh. Ini Bang Suma lihat lagi. Ya. Sekarang malaikat itu Tuhan atau bukan? Makanya Bang Suma lihat dulu. Enggak, aku tanya dulu, Bang. Malaikat itu Tuhan atau bukan? Bang Suma lihat dulu. Kenapa di sini ditulis Tuhan? Ya. Dijawab oleh Yesus di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Yesus yang menjawabnya, jangan saya. Jangan saya. Yesus yang menjawab itu. Iya, kita jangan loncat-loncat dulu. Ada ayat yang Yesus yang menjawab itu, Bung. Yesus mengatakan di dalam kitabmu sendiri, ya, bukankah di dalam kitab Taurat dikatakan siapapun yang datang menyampaikan firman maka dia adalah Tuhan. Begini Bang Suma lihat, kalau di sini kalau malaikat maka pasti tulis maka malaikat Tuhan datang kepada Abraham. Masalahnya di sini ditulis maka Tuhan menampakkan diri. Bung, ya? Tuhan menampakkan diri melalui ciptaan. Itu tidak salah. Tetapi bukan Tuhan yang datang dalam bentuk ciptaan. Tuhan menyatakan, Tuhan menampakkan, Tuhan memperlihatkan keberadaannya melalui ciptaan. Itu tidak salah.
Tuhan menyatakan keberadaannya, kehadirannya melalui ciptaannya, itu tidak salah. Adanya malaikat bukti adanya Tuhan. Tetapi malaikat ini bukanlah Tuhan. Coba Anda baca di dalam Kejadian 22 nomor 11 yang saya tunjukkan tadi. Dan Anda baca lagi pengakuan Yesus dalam Yohanes 10. Nomor 34, nomor 35, 36. Bukankah di dalam kitab Taurat dikatakan siapapun yang diserai tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Tuh, itu jelas itu, Bu. Oke, Bang Suma, masalahnya di sini tertulis begitu. Masa saya harus percaya yang tidak tertulis? Kan tidak mungkin, Bang Suma. Mazmur 82 itu juga nggak disebut malaikat, tapi di situ malaikat. Coba Anda baca Mazmur 82 itu. Iya, saya kan tadi bawakan kejadian mungkin. Iya, Bang Zuma itu sudah menerangkan bahkan malaikat pun bisa disebut Tuhan. Oh, Musa. Musa disebut Tuhan. Musa Keluaran disebut Tuhan. 7. Keluaran 7 nomor 1. Keluaran 7 ya, ntar saya lihat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun, abang. Nah, di sini Tuhan mengangkat Musa sebagai Tuhan bagi Firaun. Nah, pertanyaannya, kalau Musa saja diangkat sebagai Tuhan, kenapa kenapa Bang Suma menolak Yesus sebagai Tuhan? Nggak paham dia Bang Juma. Padahal dari diterangkan tadi itu Yohanes 10 ayat 34. Enggak, itu beda. Ini beda lagi ayatnya. Jadi maksud dari begini Bang Suma, kenapa Tuhan mengangkat Musa sebagai Tuhan bagi Firaun? Maksudnya begini, supaya bangsa Israel, bahkan Firaun itu harus taat kepada hukum Taurat yang dibawa oleh Musa itu, ajaran-ajarannya Musa itu. Jadi taat kepada ajarannya Musa itu sama dengan taat kepada Tuhan Yahweh itu. Nah, begitupun kami Kristen, taat kepada Yesus itu sama artinya taat kepada Bapa, begitu saudara. Oke. Anda ke gereja ibadah sembahyang hari Minggu itu taat kepada siapa? Nah, kalau kami masalah hari itu ibadah itu bukan hari Minggu saja. Di sana lekat keseluruhan Bang Suma. Kami Pertanyaan saya, Anda ibadah hari Minggu itu siapa yang perintahkan dan Anda taat kepada siapa? Anda kan tadi mengatakan taat kepada perintah Yesus sama dengan taat kepada perintah Tuhan Bapa. Pertanyaan saya, Anda taat ke Sabat? Minggu? Perintah Yesus. Oh, Sabat. Sabtu. Oke, saya akan tunjukkan kepada Bang Suma bahwa di mana Yesus meniadakan hari Sabat, bahkan itu alasan kenapa Yesus disalib ya. Tunggu saya. Yesus meniadakan hari Sabat. Ya, nanti itu pada panen Bukan ya, panen Lukas, metik gandum Matius 12 ya. itu. Lukas 1 sampai Matius 15. Lukas Lukas 6 ayat 1 sampai 11 tuh. Kalau kita baca itu di sana bahkan Yesus pun menyembuhkan orang Iya, yang saya tanya perintah ibadah minggunya itu dari mana? Kan berbicara mengenai ketaatan. Siapa yang Anda taati sampai Anda ibadah minggu? Ada perintah. Di sini kan tadi Bang Suma bawa hari Sabat. Ini saya ikuti. Di sini ternyata hari Sabat pun itu kan hari Sabat kan nggak boleh melakukan pekerjaan. Yesus sendiri menyembuhkan orang sakit. Itu sudah diterangkan dalam Al-Quran, menghalalkan sebagian diharamkan kepada itu udah. Sekarang yang ditanya itu hari Minggu. Berarti bukan hari Sabat yang spesial dong? Iya, sekarang hari Minggu itu siapa perintahkan? Semua hari spesial kan? Nah, kalau Bang Suma bertanya kenapa Kristen beribadah hari Minggu, itu karena pas kenaikan Bang Suma.
ini kan Yesus. Ada perintah. Kalau perintahnya itu yang dua perintah itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap budimu. Terus Allah perintahkan ibadah hari apa? Seperti dirimu sendiri. Itu hukum Taurat itu, Bang. Itu hukum Taurat, bukan ajaran Kristen itu. Itu ajaran Yahudi. Loh, itu dua perintah itu ada tertulis di dalam kitab perjanjian. Iya, baru, tapi itu adalah kandungan Taurat, Bang. Matius 12 nomor 32 33 34. Jadi hukum kasih itu adalah kandungan daripada Taurat. Sedangkan Taurat tidak dijalankan lagi. Bang Suma, berarti kita fix dulu bahwa Allah tidak pernah menampakkan diri kepada Rasulullah dan para sahabat. Itu berarti Allah itu tidak Allah yang Bang Suma percaya itu tidak sama dengan Allah. Kenapa loncat-loncat Bang Pri? Bang Pri kalau diskusi jangan loncat-loncat biar nggak pusing. Sekarang begini, Bung. Sekarang begini. Apakah Tuhannya Yahudi pernah menampakkan diri kepada Paulus? Oh, kan tadi saya bahas tuh tentang Tuhan hidup, itu kitab Kejadian tuh kitabnya siapa Bang Suma? Itu Tuhannya, itu orang Yahudi punya. Yang saya tanya, Iya. apakah Tuhannya Yahudi pernah menampakkan diri kepada Paulus? Kan tadi saya sudah tunjukkan bahwa Yahudi Tuhannya bisa menampakkan diri. Nah, sekarang kalau masuk kepada perjanjian baru, itu bahkan lebih real lagi, Tuhan menampakkan diri, begitu. Tuhan turun langsung jadi manusia. Nah, pertanyaan saya, Tuhannya Bang Suma ini yang mana? Kok Loh, sekarang Bapa tidak, Bapa di Al-Quran tidak ada Bapa. Yang ada saya temukan Allah. Terus kami umat Kristen itu percaya bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan Bani Israel. Nah, sekarang Bang Suma bahkan kalau masuk ke dalam Al-Quran, Tuhan yang benar itu menurut Al-Quran itu Tuhan dari Mekah. Nah, ini saya jadi bingung sendiri Bang Suma, yang benar yang mana, Tuhan yang mana nih, Bani Israel atau Tuhan Mekah nih? Begitu Bang Suma. sekarang saya tanya sama saudara, dengarkan saya. Tuhannya Bani Israel itu apakah Tuhan di negeri Mekah atau bukan? Pertanyaannya bagaimana Bang Suma biar saya bisa cerna maksudnya. Tuhannya Bani Israel apakah bukan Tuhan untuk negeri Mekah? Tuhan untuk semua bangsa, hanya Tuhan tuh. Berarti Tuhannya Bani Israel juga Tuhannya negeri Mekah. Untuk semua bangsa, bukan cuma Mekah aja. Semua Berarti Tuhannya Bani Israel juga adalah Tuhannya negeri Mekah. Kalau Tuhan Bani Israel kan Tuhan semua bangsa maksudnya, Bang Suma. Bukan untuk Berarti Mekah. Tuhan bukan Tuhan bagi negeri Mekah. Bukan cuma Mekah saja, untuk semua bangsa Bang Suma. Saya tidak tanya bangsa lain, Bung. Saya cuma tanya, apakah Tuhannya Bani Israel juga Tuhan bagi negeri Mekah? Iya, Ya atau tidak? iya benar. Nah, selesai kita ya. Tapi Tuhan tidak pernah menyampaikan segala sesuatu kepada bangsa lain. Yang datang ke Pulau Patmos itu apa? Yang terbang-terbang itu? Enggak, maksudnya Tuhan tidak pernah menyampaikan firman-Nya kepada bangsa lain, Bang Suma, maksud saya begitu. Lukas bangsa apa, Bang? Nah, kalau kita lihat kan itu tadi saya sudah tunjukkan ya. Nggak, Lukas Tadi bangsa kalau- apa? Aku tanya dulu. Lukas saya kurang tahu, Bang Suma. Iya, saya bukan gereja soalnya. Lukas itu orang Yunani, kawan seperjalanan Paulus, dia tabibnya Paulus. Yunani dia. Lo kenapa hilang? Aduh, memang susah nih orang ini.
Pusing dia, pusing. Aduh, lainnya. Ya, jadi saya mau meluruskan sedikit nih Bang Zuma. Jadi tadi apa yang dibilang sama Brother Free itu sebenarnya mengenai ibadah di hari Minggu itu sebenarnya Sabat itu bukan ditiadakan. Hari Sabat itu digenapi. Sabat tetap hari Sabtu, hari ketujuh, hari perhentian. Kalau hari Minggu itu sebenarnya itu kenapa orang Kristen itu ibadah di hari Minggu secara ritual ya, ritualitas itu karena memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus, bukan hari kenaikan. Tadi Bang Pri juga kurang tepat ya gitu. Jadi hari Minggu itu karena memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus, dan kurang lebih di abad ketiga itu disahkan oleh Konstantinopel ya, kurang lebih seperti itulah. Tapi pada intinya orang Kristen itu dapat ibadah di hari apa saja dan kapan saja dan di mana saja itu dapat ibadah. Terlebih lagi ibadah orang Kristen itu sesungguhnya itu di Roma 12 ayat 1, yaitu mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang suci, dan yang berkenan kepada Allah. Tapi yang tadi Bang Free itu dengan Bang Zuma itu diskusikan itu sebenarnya itu lebih ke arah konsep sih. Kalau konsepnya di Islam itu kan bahwa kan Allah itu tidak beranak dan diperanakan dan tidak dapat diserupakan dengan apapun juga. Kalau Allah itu dapat diserupakan maka itu bukan Allah ya kan, kurang lebih kan doktrinnya kan seperti itu. Makanya kalau tadi Bang Free itu ingin menyamakan atau ingin ya apalah gitu ya, nggak akan ketemu titiknya karena memang konsepnya berbeda gitu. Sedangkan kalau di dalam kekristenan sendiri konsepnya Tuhan atau apa ya, atau Allah itu ya, itu Tuhan itu merevealkan, menyatakan dirinya dalam teofani, di dalam seperti di Perjanjian Lama waktu menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, dikejar oleh tentara Mesir, itu menyertainya dengan tiang awan dan tiang api, ya kan? Gitu. Nah, memang kalau di dalam konsep keislaman kan memang kan Allah itu tidak menampakkan diri secara seperti di iman orang Kristen, memang ya berbeda, maka nggak akan ketemu titiknya gitu, kurang lebih seperti Ya itu bukan ya. cuma Kristen aja Bang, sama Yahudi juga beda Kristen itu. Karena orang Yahudi juga tidak punya pemahaman sebagaimana Kristen. Orang Yahudi nggak punya pemahaman Tuhan datang sebagai apapun, itu tidak. Dia itu hanya menunjukkan apa ya, menunjukkan eksistensinya, bukan menunjukkan dia berubah jadi tiang awan, tiang api, tidak seperti itu. Itu dalam konsep Yahudi Bang. Tapi pada realitasnya memang di kitab Perjanjian Lama itu atau kitab orang Yahudi itu memang Tuhan menyatakan dirinya dalam berupa-rupa. Salah satunya tiang awan dan tiang api, memang ada itu dicatat. Iya, orang Yahudi nggak punya pemahaman seperti itu, nggak ada pemahaman itu. Makanya kalau Anda lihat di dalam 2 Tawarikh 6 ayat 18, itu Tuhan tidak meninggalkan tempatnya. Dia cukup dari kediamannya mampu mengampuni manusia, nggak perlu turun dia Bang. Di situ dikatakan, benarkah Tuhan tidak tinggal bersama kita? Bukankah langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup menampungnya? Apalagi rumah yang kudiami ini. Jadi tidak mungkin Tuhan datang ke dunia, tidak. Orang Yahudi nggak punya pemahaman seperti itu. Makanya Tuhannya Kristen sama Tuhannya Yahudi itu beda. Orang Yahudi nggak punya pemahaman nggak pernah menyamakan Tuhannya dengan Tuhannya orang Kristen. Makanya orang-orang Yahudi menganggap kalian ini penyembah najis atau habodah jarah. Makanya mereka itu lebih suka ibadah di masjid daripada di gereja, karena mereka menganggap Tuhannya sama, seperti yang dikatakan oleh Rabi Saadia Gaon bahwa Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Islam itu sama. Kita nggak pernah menyamakan, dia sendiri yang menyamakan Bang. Nggak ada satu kata pun dari rabi-rabi Yahudi yang mengatakan bahwa Tuhannya Kristen dan Tuhannya mereka sama. Nggak ada. Anda bisa tunjukkan bukti. Iya, jadi gini, saya luruskan sedikit. Jadi begini, orang Yahudi itu memang dari sejak awal itu menolak konsep di mana
Tuhan itu datang ke dunia menjadi manusia. Dia percayanya Mesias itu ya dalam keturunan dalam keturunan manusia, tapi bukannya Allah yang menjadi manusia. Makanya ketika Yesus berkata sebelum Abraham ada, aku telah ada, di Yohanes 8 itu dikatakan seperti itu, maka orang-orang Yahudi mengambil batu dan melempari Yesus, tapi Yesus menghilang. Cek. Ya, jadi memang dalam konsep orang Yahudi dan di dalam paradigma pemikiran orang Yahudi kebanyakan mayoritasnya memang seperti itu, kecuali para nabi, karena para nabi itu memang menubuatkan bahwa Mesias itu akan datang, ya kan, gitu. Jadi sebenarnya yang datang itu sedikit Bang, Mesias dalam pandangan Yahudi itu bukan Tuhan yang datang sebagai manusia. Kalau Anda lihat di dalam kitab Yesaya 19 ayat 20, ketika Tuhan hendak menyelamatkan satu bangsa, Tuhan mengutus juru selamat. Siapa dia? Musa. Coba baca. Jadi bukan cuma juru selamat itu bukan cuma Yesus, Musa juga juru selamat. Betul enggak, akhi guruku? Ya, betul. Lanjut akhi, lanjut. Saya nyala sedikit aja. Silakan. Cukup. Silakan. Iya, jadi saya teruskan sedikit. Jadi memang di dalam konsep orang Yahudi, di dalam pemikirannya sampai kapanpun, kecuali nanti sesudah masa tribulasi, kalau kalian pernah dengar kata-kata tribulasi, ya sampai masa tribulasi tiba, ya mereka akan tetap sebagian besar hampir 90% itu menolak kekristenan atau menolak Yesus Kristus, karena mereka saja yang menghasut pemerintah Romawi pada masa itu untuk menyalibkan Yesus Kristus. Maka dari itu orang Israel itu kan dihukum di tahun 70 Masehi, bait suci Yahudi yang kedua kali dibangun oleh Raja Salomo itu dihancurkan, akhirnya mereka diserakan ke seluruh penjuru dunia. Baru tahun 1948 dipulangkan pulang kembali ke Yerusalem di diaspora, ya kan. Ya memang mereka selama kurang lebih 2000 tahun itu memang sedang dihukum oleh Tuhan, gitu ya kan. Tetapi di sini yang kita mau bicarakan adalah sebenarnya memang di dalam konsep ketuhanan Kristen dan Islam itu memang titik ketemunya memang nggak akan pernah ketemu titik kalau dicarinya, gitu. Karena yang satu konsepnya adalah ya seperti itu, yang satu bahwa Allah itu tidak beranak dan diperanakan dan tidak dapat menyerupai apapun juga. Kalau menyerupai apapun juga berarti itu sama dengan ciptaan, ya kan, kurang lebih seperti itu, ya kan. Dan tauhid juga sih. Sedangkan kalau di dalam iman kekristenan adalah Tuhan itu adalah ehad. Ehad itu merupakan satu kesatuan. Buset, ehad kok kesatuan. Iya, ehad itu merupakan kata ehad kalau itu ditujukan kepada Tuhan dalam pandangan Yahudi sekalipun itu tidak unity dia. Bukan seperti orang kawin yang tadinya berpisah lalu kumpul dikatakan ehad, bukan seperti itu. Seperti di dalam kitab Kejadian 2 ayat 24. Ya, mereka menjadi satu daging, ehad, bukan seperti itu konsep Tuhan. Kalau itu diletakkan kepada Tuhan, ehad, itu maknanya tunggal. Makanya Yesus berkata, engkaulah satu-satunya, artinya tunggal. Bukan unity, Bang. Kalau satu-satunya itu tunggal, bukan trinitas. Trinitas itu dari beberapa bagian menjadi satu. Sementara Tuhan tidak seperti itu. Makanya Yesus tidak pernah mengajarkan tentang trinitas. Dan konsep ketuhanan Kristen ini dia nyempal sendiri, berbeda dengan konsep ketuhanan yang diajarkan para nabi, juga berbeda dengan konsep ketuhanan Islam. Tidak ada orang Yahudi itu memahami bahwa Tuhan itu trinitas. Bahkan para murid sekalipun tidak pernah memahami Tuhan itu trinitas. Kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2, Paulus bertanya kepada para murid, sudahkah kamu ketika kamu menjadi percaya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Mereka menjawab, belum, bahkan kami tidak kenal ada Roh Kudus. Coba, ini janggal enggak kalau memang Tuhan itu trinitas? Kenapa para guru mereka tidak mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan? Bahkan mereka tidak kenal ada Roh Kudus. Ini membuktikan bahwa ajaran Trinitas tidak pernah disandangkan
tidak pernah diajarkan oleh Yesus ataupun siapapun. Tidak pernah. Trinitas itu hadir nanti ketika Konsili Kalgedon tahun 381 seingat saya. Iya, Ya? saya luruskan sedikit. Jadi gini, saya luruskan sedikit ya. Kata-kata tauhid, kata-kata Tritunggal memang tidak pernah ada tertulis secara letterlux di dalam Alkitab. Sama seperti kata tauhid itu tidak pernah ada tertulis secara letterlux di Al-Qur'an. Tetapi di di kitab Yohanes dikatakan oleh Yesus Kristus bahwa barang siapa mau menyembah Bapa, dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu roh. Ya kan? Lalu Yesus juga pernah berkata bahwa perkataanku ialah roh dan kehidupan. Artinya adalah Allah itu yang diimani oleh orang Kristen itu adalah Allah yang sifatnya adalah roh atau mahazatnya itu roh seperti Oke, saya di komentari, dalam Bang. Oke, saya komentari. Ketika Yesus bercerita atau mengabarkan tentang Bapa, mengabarkan tentang Tuhan, itu dia menggunakan bahasa perumpamaan. Di mana bisa kita lihat dalam Yohanes 16 ayat 25. Semuanya ini aku katakan kepadamu dengan perumpamaan. Ada saatnya nanti aku akan berkata kepadamu secara terus terang, memberitakan tentang Bapa. Jadi ketika Yesus berkata Allah itu roh, itu bukan berarti wujudnya Allah itu adalah roh kayak Casper, bukan. Maksud Yesus Allah itu tidak terlihat. Sebagaimana yang diterangkan Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 37. Dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Itulah maksudnya Allah itu roh. Tetapi kalau Anda tetap memahami roh di situ adalah secara harafiah, kenapa ketika ada ayat di Bible yang mengatakan Allah itu api yang membakar, api itu gunung batu, kenapa nggak Anda pahami secara harafiah? Padahal diksinya sama. Allah itu roh, Allah gunung batu, Allah api yang membakar. Kalau Anda pahami Anda tidak boleh standar ganda karena diksinya sama. Seharusnya Tuhan Anda adalah gunung batu, Tuhan Anda adalah api. Bagaimana kalau begitu? Itu kan harus sesuai dengan konteks ya, Pak. Nah, makanya dilihat konteks. Nah gini, kalau kita membahas Alkitab ya, itu harus sesuai dengan konteks. Kalau Betul, di luar setuju. konteks, maka akan berbeda lagi. Yang tadi dikatakan bahwa barang siapa menyembah Allah harus di dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu ada roh. Itu paralel dengan di kitab Kejadian dikatakan di mana ketika bumi belum ketika Allah menciptakan langit dan bumi, maka bumi belum berbentuk dan samudra raya, maka roh Allah atau ruah hakodes atau roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air, ya kan? Lebih tepat itu mengerami sebenarnya ketika bumi watohu wabohu wakosek, ketika bumi bercampur baur dan kacau. Nah itu maknanya dalam lagi, ada tersendiri penjelasannya. Tetapi di sini yang mau saya tekankan adalah dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu semuanya itu paralel, semuanya itu ada benang merahnya gitu. Dan kita nggak bisa mencomot ayat Alkitab lalu kita artikan sesuai dengan paradigma kita. Nah itu nggak bisa, nggak cocok. Nah, gitu. Seharusnya ketika Anda memahami kitabnya orang Yahudi, jangan pakai pemahaman Kristen. Karena ketika di dalam kitab Kejadian 1 ayat 2 roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, orang Yahudi tidak pernah memahami bahwa Allah itu wujudnya roh, tetapi itu adalah dipahami sebagai angin. Makanya kalau Anda lihat di dalam Sefaria itu wind Gini. of God. Nih gini Pak, gini Pak. Gimana? Gini Pak. Orang Yahudi itu memang nggak mengenal. Nah, sekarang mana yang saya percaya? Anda yang mencomot kitabnya Yahudi atau orang Yahudi sendiri yang memberi pemahaman? Itu kitabnya Yahudi. Maka standar yang kita pakai adalah pernyataan Yahudi, bukan pernyataan Kristen. Itu bukan kitabnya Kristen. Gitu loh. Bahkan rabi-rabi Yahudi seperti Rasi juga menafsirkan bahwa itu adalah angin. Makanya kalau Anda lihat di Sefaria itu dikatakan wind of God. Enggak, sebentar Begitu, gini. Bang.
Iya sebenarnya gini, jadi nggak bisa ya kan standarisasinya harus dari para rabi, karena para rabi saja tidak mengakui Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, sebagai juru selamat, ya kan seperti itu. Karena Gitu. memang Yesus tidak cocok, Bang. Yesus tidak cocok dengan nubuatan. Contoh, di dalam Daniel 9 ayat 25, semenjak firman itu keluar, Yerusalem akan dipulihkan. Coba saya tanya, ketika Yesus datang, apa yang dipulihkan Yesus di Yerusalem? Cocok enggak dengan Yesus? Itu nubuatan tentang akhir zaman, Pak. Oh, akhir itu beda zaman. lagi. Iya, itu namanya eskatologi. Bapak kan nggak ngerti nubuatan 70 kali 7 masa. Itu jangan ambil comot dari Daniel 9 ayat 24 sampai Bang, tanggal. kedatangan yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi adalah saya jelasin. yang bisa Nih, gini saya jelasin, membebaskan Pak. Yerusalem Nih, gini dari saya penjajahan jelasin. Roma, Bang. Saya jelasin. Itu yang ditunggu-tunggu. Bentar Bang John jangan debat kusir. Kayak tadi kan Bentar, enak. ya. Jangan debat kusir. Orang Yahudi berdasarkan kitab mereka, ya, yang ditunggu-tunggu adalah seorang Mesias yang bisa membebaskan Yerusalem dari penjajahan, bukan penyelamat dari dosa. Enggak, orang Yahudi nggak pernah berpikir itu, di kitab mereka pun tidak ada. Yesus dikatakan akan jadi juru selamat, ayat mana coba? Ayo, nubuatan mana yang mau Anda pakai cocok dengan Yesus? Silakan. Nah, saya tunggu. Ya, jadi gini. Kalau misalkan tadi Bapak bilang orang Yahudi itu konsep Mesiasnya itu nggak seperti apa yang konsepnya orang Kristen, itu memang benar, karena dari awal Nah, pun kan, juga bener lagi. enggak, sebentar saya selesaikan dulu. Iya kan, belum selesai kan saya bicara. Jadi gini, makanya kenapa sampai Petrus pun ketika Yesus mau disalib pun Petrus berkata, janganlah kiranya hal itu terjadi, kata Yesus, nyala engkau iblis, karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah, ya kan. Jadi sebenarnya orang di dalam perjanjian lama itu, termasuk murid-murid Yesus pun itu nggak mengerti bahwa kedatangan Yesus Kristus itu ke dalam dunia itu untuk menyelesaikan penebusan dosa. Nah, ini saya minta Mereka ayatnya nih. menganggapnya- Ajaran Yesus mana yang mengatakan bahwa dia itu disalib untuk menebus dosa? Ayo, mana ayatnya? Anak manusia datang untuk memberikan tebusan atau nyawa bagi banyak orang. Kan ada. Saya ayatnya nggak gitu hafal. Yang pasti ada tertulis. Kan Bang Zuma lebih hafal ayat Alkitab kayaknya. Pasti Bang Zuma pasti pernah baca kalau memang itu gitu. Masih banyak lagi sih sebenarnya. Di kitab Ibrani dikatakan setelah selesai mengadakan penyucian. Kalau Paulus memang mengajarkan bahwa konsep keselamatan itu dengan cara dia mati disalib, karena menurut Ya. Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat Ya. 16-18, kalau Yesus tidak disalib, tidak mati dan tidak bangkit, maka sia-sialah ajaranku. Betul. Nah, Betul. sekarang Yesus itu tidak pernah meletakkan keselamatan itu pada penyaliban. Makanya ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus, ketika orang kaya itu ingin masuk surga itu caranya seperti apa, Yesus tidak menunjukkan penyaliban. Yang ditunjukkan Yesus, kamu harus taat terhadap perintah Tuhan. Anda baca Lukas 18 ayat 18 ataupun di dalam Matius 19 ayat 17 dan seterusnya. Anda baca. Yesus nggak pernah percaya kalau aku disalib kamu masuk surga. Nggak ada Yesus mengatakan itu. Oke, boleh saya jawab ya? Ya. Jadi gini, di kitab Matius itu mau di Matius, di Lukas, di